di sini saja. Nyawa cuma satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, harus loncongan, semoga bisa makan. Gajiku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu, amin bareng Anies Muhaimin. Pemimpin amanah, asihkan fortuna, Indonesia berkah. Alhamdulillah bisa meluangkan waktu di hari libur ini. Bang, ini saya merasa perlu untuk mengkonfirmasi ke Bang Mardhani Alisera terkait dengan pernyataan Abang saya belum tahu prosesnya nih, mohon nanti ada klarifikasi. Apa ini disampaikan secara khusus ke media atau dalam momen tertentu ketika kita mendengar Bang Mardhani sebetulnya kalau tidak salah saya tangkap ini sedang merespon ucapan dari Bang F. Saifullah Fattah yang terkait dengan Amin Rais sindrom apa Amin Rais efek, saya lupa istilahnya. Tapi yang pasti ini berbicara tentang kewaspadaan, bagaimana agar kita tidak terbuai dengan membludaknya massa di setiap kehadiran Pak Amin dan Pak Anies dan Pak Muhaimin, tapi kemudian hasilnya tidak berbanding lurus dengan itu. Dan ternyata itu direspon oleh Gus Muhaimin. Nah, saya kira baik sekali, ini sebuah diskusi, sebuah otokritik yang jarang sekali orang berani melakukan ini, apalagi di ruang publik. Tentu saya ingin mendengar nih Bang, Abang ini gimana nih argumentasi menyampaikan ini nih, kenapa disampaikan nih Bang? Ya, tenun Kang. Jadi 4 hari lalu ada acara di DPR, di doorstop itu beberapa wartawan bertanya tentang perkembangan Mas Anies. Mereka kagum, di Depok pecah, di Sidoarjo penuh, di Sulawesi Selatan, di Sumatera Utara. Tapi saya bilang saya bahagia dengan jumlah hadirin di acara Amin. Tapi saya ingat Mas F. Saifullah Fattah bulan lalu itu kita undang di acara BIMTEK-nya PKS di Yogyakarta. Ya, di Jogja, Banjabar ya, Banten, Jawa Barat, Jakarta, acara para anggota DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Pusat. Mas F. Saifullah Fattah itu mengingatkan, hati-hati Mas Anies itu mendapatkan, kita sebutnya Amin Rais Syndrome. Apa itu Amin Rais Syndrome? Pak Amin itu saat era reformasi luar biasa. Paling menonjol, Bapak reformasi, kemana-mana dielukan, menjadi media darling, sehingga ada persepsi insya Allah beliau akan terpilih menjadi partai beliau terbesar dan beliau jadi presiden sesudah Pak Harto gitu. Tapi ternyata partainya minta maaf tidak tinggi, Pak Aminnya juga tidak tinggi gitu loh. Itu yang disebut Amin Rais Syndrome. Kelihatannya besar dalam acara, tapi di TPS-nya jeblok gitu. Nah, saya melihat kalau kita sayang dengan Amin, jangan terbuai dengan pujian, jangan terbuai dengan kondisi saat kampanye. Karena perjuangan sebenarnya suara itu bukan ada saat kita kumpul, tapi saat di TPS. Dan untuk itu kita harus betul-betul bekerja biar tidak terkena Amin Rais Syndrome atau Amin Rais Effect itu. Itu saya kemukakan ketika wartawan memuji. Maksud saya jangan kita terlena dengan pujian. Lebih bagus kita waspada dengan kondisi ke depan. Begitu Kang. Oke. Nah, tapi kira-kira bagaimana? Apakah ini ada kesamaan juga ketika pilkada di DKI Jakarta kemarin, di mana Bang Mardhani sendiri sebagai tim suksesnya, ada kemiripan situasi seperti ini atau tidak, Pak? Di pilkada DKI justru sebaliknya, surveinya kita peringkat ketiga terus itu loh. Sehingga teman-teman khawatir, ini kita bener nggak sih peringkat 3? Kita kayaknya kalah nih. Saya bilang tenang saja.
kita memang pakai cara gigi manual. Jadi gigi satu dulu aja karena bensin kita terbatas. Karena bensin terbatas, jadi kita nggak ngebutnya belakangan. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Pilkada DKI putaran 1 kita bisa masuk urutan kedua, ya 39, Pak Ahok 42, Mas AHY 17. Tapi di putaran 2 kita 58, Pak Ahok tetap 42. Nah, harapan kami kadang-kadang rasa khawatir, rasa tidak jumawa itu baik dalam kompetisi. Jadi kita waspada dan siaga ketimbang didinak-bobokan dengan hasil survei yang tinggi. Begitu, Kang. Nah, ada kesamaan juga sebetulnya, Bang, dalam konteks survei, karena kita hari ini pun masih ketiga terus. Cuman kalau di Jakarta tempo hari membludaknya apakah sama seperti hari ini? Tentu konteksnya di Jakarta ya, yang tidak keliling Indonesia. Iya, posisi Amin di banyak survei selalu posisi ketiga ya. Tapi saya tidak setenang ketika di Jakarta. Sekarang agak khawatir, walaupun kekhawatirannya kita ubah jadi energi positif. Karena Jakarta itu relatif lebih mudah untuk dibalikkan. Karena kota mudah dijangkau, konektivitas internetnya bagus, jadi gerakan kita tuh mudah. Dan saat debat banyak warga Jakarta yang terdidik menjadi lebih mudah untuk memahami Mas Anies. Tetapi Indonesia itu demikian luas, demikian beragam, jadi memang idealnya kita udah harus nomor 2 dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Sehingga pada saat masuk putaran 2 kita insya Allah bisa menang. Gitu Kang. Ya. Baik. Dan kemarin setelah Bang Mardhani menyampaikan itu, ternyata direspon oleh Gus Muhaimin mengucapkan terima kasih. Ini sebagai sebuah masukan bagi kader PKB dan seluruh pengusung baca wapres untuk bekerja lebih keras, katanya. Ini masukan agar seluruh kader partai bekerja lebih keras. Tantangan kita memang berat, katanya. Jadi ini diterima oleh Gus Muhaimin. Kira-kira dari PKS sendiri atau dari apa yang Abang analisa, ini apa yang harus dilakukan dengan konteks yang berbeda dengan Jakarta barusan? Tadi kan disampaikan Jakarta relatif lebih mudah, perkotaan, terdidik dan sebagainya. Kalau Indonesia ini betul, yang begitu sangat beragam. Betul. Bedanya Jakarta sama Indonesia baina sama wasumur, Kang. Seperti langit dan sumur, bukan langit dan bumi. Beda sekali, sehingga betul-betul ini tantangan mendesak. Nah, saya mikirnya 3 hal ya. Pertama, harus ada gerakan udara. Udara ini jauh lebih murah, lebih simple dan lebih mudah ya. Murah, mudah, berkah bahasanya. Sehingga saya senang ketika Mas Anies dan Gus Imin kemarin main sarung selepetan gitu loh. Dan harus lebih banyak konten-konten yang seperti itu, tapi membawa perubahan, gitu. Membawa konten perubahan ya. Karena kadang-kadang yang saya udah mulai tuh Kang merilis tips pemenangan DKI itu kan. Yang pertama saya mengutip Sun Tzu, ahli perang Cina, ketika mengatakan 100 kali kita berperang, 100 kali kita akan memenangi peperangan kalau kita memiliki 3 hal. 1, kenal diri sendiri. 2, kenal musuh atau kompetitor. 3, kenal medan tempur. Dan untuk medan tempur sekarang ini, medan tempur itu bukan medan tempur serius. Medan tempur gaya TikTok, gaya IG yang nyantai, yang menggembirakan. Kalaupun mau nyerang dengan gaya roasting gitu loh, dengan gaya komik stand up komedi gitu loh. Bukan sesuatu yang direct menjelaskan betapa beratnya Indonesia. Kadang-kadang pola berpikir milenial dan Gen Z itu beda dengan kita yang kolonial nih. Kita yang harus rendah hati, tahu diri bahwa kita perlu mendengar. Nah, jadi buat saya udara. Yang kedua, door to door campaign. Ketuk pintu. Ayo semuanya harus ketuk pintu. Kalau bisa pakai stiker Amin, ya, stiker PKB, PKS, Nasdem. Ayo kita ajak memenangkan Amin. Dan terakhir yang ketiga tentu basis massa.
dalam hal ini kita harus nyari tempat-tempat yang dimana masa berkumpul, komunitas, tentu para ustazah dan lain-lain penting, tetapi komunitas juga jangan dilupakan. Itu Kang. Nah, yang menarik di poin nomor 1 tadi Bang, ketika udara tadi malam pun di channelnya Abang ada ILT, Indonesian Leader Talk. Ini buat sahabat SJ channel yang belum tahu harus segera cek, cari tahu, searching di YouTube-nya ya, Mardhani Alisera. Di situ ILT setiap Jumat malam Bang ya. Dan tadi malam menarik membahas juga tentang aktivitas di udara yaitu TikTok. Ada Bang Rocky Gerung, ada Mas Randi dari Kalimantan yang menyampaikan bagaimana efektivitas TikTok itu bisa dilakukan. Dan ini menarik ketika hari ini kalau kita melakukan autokritik bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Mohaimin sudah bagus. Tadi Bang Mardhani juga sampaikan ada adegan selepet-selepet sarung dan segala macam, tapi secara umum kita harus akui juga bahwa kubu sebelah dua-duanya itu lebih masif, lebih intens, dan bahkan kalau saya dari sisi pegiat media sosial Bang melihat ini para buzzer, akun anonim segala macam ini sudah semua dikerahkan gitu. Nah, bagaimana Bang Mardhani melihat ini? Saya setuju, harus belajar rendah hati. Masih ada waktu kita untuk segera moncer ya, segera naik, tetapi tetap rendah hati. Dan salah satunya kita harus belajar untuk tahu diri dan rendah hati, termasuk bahasa saya kolaps barengan sama influencer gitu. Dan influencer tuh kadang-kadang kita yang datengin, kita yang ketuk pintu, dan dari situ mudah-mudahan ada engagement. Nah, karena itu usul saya memang Amin harus betul-betul mau untuk ketuk pintu para pegiat media sosial, dan pegiat media sosial juga jangan ragu untuk mengontak Amin. Saya suka dengan gerakan di lapangan, tetapi ada waktunya dan ada masanya. Khawatir kita terlalu sering di lapangan lupa di sosial media.